Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rudy Hananda Channel, kita selalu mendengar kalimat-kalimat penyemangat atau sugesti-sugesti positif dari seseorang kepada temannya yang sedang menceritakan pengalaman pahit dalam hidupnya atau temannya sedang curhat. Kalimat-kalimat itu selalu indah terdengar karena tujuannya untuk menumbuhkan percaya diri dari teman yang menghadapi masalah atau ingin membantu menyelesaikan masalah dari teman yang menghadapi masalah itu tentu saja. Kalimat itu berbunyi, kamu pasti bisa. Kamu beruntung dibanding yang lain loh. Kamu hebat. Kamu harus sabar. Terlihat indah terdengar. Tapi memang terkadang itu bisa menyelesaikan masalah. Namun terkadang kalimat-kalimat itu justru menimbulkan masalah baru bagi orang yang sedang mengalami masalah. Bisa berakibat menjadi psikosomatik bagi orang yang mengalami masalah. Kalimat-kalimat itu bisa menjadi racun bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Nah, kalimat yang menjadi racun itu disebut dengan toxic positivity. Sahabat Rudy Hananda Channel, apa itu toxic positivity? Bagaimana mengatasi toxic positivity ini agar teman kita ini bisa terbantu? Berikut kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ketika kita bisa seimbang, yang dapat menggerakkan sebuah benda atau orang atau sahabat Rudy Hananda Channel. Toxic positivity adalah satu situasi ketika seseorang yang selalu mengajak orang yang sedang menceritakan pengalaman pahit kehidupannya untuk melihat sisi baik dari kehidupan temannya. Atau orang tersebut tidak memberi kesempatan kepada orang yang curhat untuk meluapkan perasaannya atau menuntaskan seluruh cerita atau kisah kehidupan yang pahit dialaminya. Itulah toxic positivity. Setiap saat kita mungkin tidak menyadari bahwa kita melakukan toxic positivity kepada teman kita. Kita ingin membantu masalahnya, ternyata justru menimbulkan toxic positivity. Bagaimana mengatasinya? Pertama, ketika teman bercerita tentang pahitnya pengalaman hidupnya atau menghadapi masalah, sebaiknya kita mendengarkan, kemudian ekspresikan rasa simpati dan empati kita. Rasa simpati di sini mungkin kita pernah mengalami masalah yang sama. Hadirkan rasa itu. Sedangkan rasa empati mungkin Anda tidak mengalami hal yang sama dengan orang yang mengalami musibah atau pengalaman pahit itu. Tapi Anda harus bisa merasakan apa yang dirasakan teman yang bercerita kepada Anda. Cukup mendengarkan tanpa memberi satu kata atau kalimat pun kepada teman Anda. Ekspresi Anda sudah menunjukkan bahwa Anda membantu teman Anda. Karena mungkin orang yang sedang bercerita kepada kita saat itu tidak ingin mendengar satu nasihat pun dari kita atau sebuah ungkapan sugesti dari kita. Dia hanya ingin kita mendengarkan ceritanya. Baginya itu sudah cukup membantu. Bukan berarti teman kita tidak menghargai kita. Tapi dia hanya butuh kanal agar seluruh yang dirasakannya, baik itu pengalaman hidupnya atau perasaan batinnya, itu ada kanal untuk penyalurannya. Artinya, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang ingin bercerita, kita pertama sekali memang harus mendengarkan, hadirkan rasa simpati dan empati.
tanpa perlu memberikan komentar apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan plus memberikan tanggapan simpati atau komentar simpati dan komentar empati. Namun, berikan pada waktu yang tepat. Jangan memotong pembicaraannya ketika Anda melihat teman Anda sangat antusias menceritakan pengalaman hidupnya, maka biarkan dia bercerita. Tuntaskan ceritanya. Kelak, ketika tepat waktunya, Anda bisa mengungkapkan rasa simpati Anda melalui kalimat Anda. Anda bisa katakan, saya pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Saya juga merasakan sakitnya. Saya juga merasakan sedihnya. Atau kalimat yang empati. Anda mungkin bisa mengatakan, saya belum pernah merasakan sepahit yang kamu rasakan. Tapi saya bisa rasakan bagaimana sakitnya yang Anda rasakan. Kalimat-kalimat itu bisa membantu teman Anda untuk lebih mengekspresikan dirinya, untuk menumbuhkan percaya dirinya bahwa ada orang lain yang sama, yang dirasakan, sama seperti yang dirasakannya. Kemudian, yang ketiga, Anda mendengarkan sekaligus memberikan sugesti. Kapan itu? Ketika teman Anda membutuhkan nasihat dari Anda, maka layak Anda memberikan sugestinya. Ketika teman Anda mengatakan, oke, apa pendapatmu? Atau apa komenmu? Bagaimana menurutmu dengan kisahku? Maka Anda bisa gunakan pendekatan yang kedua plus ketiga dengan sugesti tadi. Ketika tepat waktunya, Anda bisa mengatakan, Anda lebih beruntung dari orang lain. Tapi setelah Anda hadirkan dulu pendekatan pertama, kedua, baru pendekatan ketiga. Sehingga teman Anda benar-benar merasa bahwa dia bertemu dengan orang yang tepat, dia bertemu dengan kanalnya, sehingga dia mendapatkan pencerahan, dan akhirnya percaya dirinya tumbuh kembali karena masalahnya terselesaikan dengan Anda. Kalimat-kalimat yang Anda ucapkan sebagai sugesti positif memang harus tepat. Tidak boleh sembarangan. Ketika Anda menempatkan kalimat sugesti bukan pada tempatnya, ini sama dengan niat Anda yang baik, tapi kemasannya tidak benar, hasilnya salah. Justru bisa menimbulkan masalah baru dalam diri teman Anda, bisa menimbulkan psikosomatik, karena dia tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan semua masalahnya. Jadi, ingat, niat yang baik harus kemasannya baik, supaya hasilnya benar. Hindari toxic positivity. Sahabat Rudy Handana Channel, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.